Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Haleluya. Ya, kita berada di minggu yang kedua pada bulan yang baru ini, saudara-saudara. Tetapi pada kesempatan minggu pagi ini kita sama-sama akan menerima perjamuan Tuhan, karena pada minggu pertama saya tidak berada di tengah-tengah Bapak Ibu saudara-saudara. Dan pada kesempatan yang indah pagi hari ini kita akan sama-sama sebentar makan tubuh dan darah Tuhan sebagai kekuatan kita, sebagai penambah semangat kita, dan kita rindu di tengah-tengah perjamuan Tuhan selalu ada pertolongan dan mujizat Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu saudara. Haleluya. Mari kita membuka Alkitab kita. Saya akan mengajak Bapak Ibu saudara-saudara membaca di dalam kitab Hosea pasalnya yang ke-14. Hosea pasalnya yang ke-14, kita akan membaca ayatnya yang ke-10. Hosea pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-10. Kita tunggu semua sampai ditayangkan LCD-nya, saudara-saudara. Hosea pasalnya yang ke-14. Ya. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Hosea 14 ayat 10, hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Puji Tuhan. Saya baca sekali lagi. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Mari kita perhatikan ayat ini Bapak Ibu saudara. Ini adalah penutup dari kitab Hosea. Jadi kalau Bapak Ibu saudara membaca di Alkitab, ini adalah kalimat-kalimat terakhir dalam surat atau kitab Nabi Hosea. Ya. Artinya kitab Nabi Hosea ini ditutup dengan satu kesimpulan. Apa kesimpulannya? Ayat ini berkata, siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya itu, semuanya ini. Apa yang perlu dipahami Bapak Ibu saudara-saudara? Karena Hosea katakan siapa yang bijaksanalah yang bisa memahami semuanya ini. Apa yang perlu dipahami? Bapak Ibu saudara-saudara perlu ketahui bahwa kitab Nabi Hosea ini adalah kitab yang melambangkan sesuatu. Jadi apa yang ditulis dalam kitab Hosea ini bukan kejadian sesungguhnya, tetapi adalah perlambang atau perumpamaan. Dikatakan di situ Hosea mengawini seorang sundal, seorang pelacur. Hosea menerima pelacur itu walaupun pelacur itu telah melakukan pelacuran di mana-mana, persundalan di mana-mana. Tetapi Hosea menerima itu dengan baik. Ini saudara-saudara adalah perlambang tentang bagaimana kasih Tuhan yang begitu mengasihi umatnya Israel, walaupun Israel itu telah berlaku curang. Mereka menyembah berhala, mereka mengkhianati Tuhan, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan.
tetapi Tuhan tetap mengasihi bangsa itu. Bahkan saudara-saudara, bangsa Israel menerima balasan dari apa yang mereka buat sendiri. Inilah isi dari kitab Nabi Hosea. Lalu Nabi Hosea menutup dengan tulisan, siapa yang bijaksana, dia memahami semuanya itu. Jadi hanya orang yang bijaksanalah yang dapat memahami apa yang dikaryakan oleh Tuhan, apa yang diperbuat oleh Tuhan dalam hidup kita sepanjang hari, dalam hidup kita sepanjang kita berjalan dalam kehidupan kita. Hanya orang-orang yang bijaksana melihat kejadian yang dialami oleh melihat apa yang ditulis oleh Nabi Hosea, bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa, dan itu hanya bisa dipahami, hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang bijaksana, kata firman Tuhan. Jadi saya dan saudara memerlukan hati yang bijaksana. Itu sebabnya pada pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul hidup dengan bijaksana. Hidup dengan bijaksana. Mari kita coba baca apa yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ada satu ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam kehidupan kita gereja Tuhan di akhir zaman ini. Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 15 dan ayat 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara perhatikan ayat ini, ayat 16, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, mengingat bahwa hari-hari ini atau waktu yang sedang kita kerjakan hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, hari-hari yang bukan semakin baik. Bapak Ibu Saudara-saudara, menjelang kedatangan Tuhan di akhir zaman ini, hari-hari akan semakin jahat dalam pengertian membawa kita, membabit kita, membawa kita kepada kedurhakaan, membawa kita kepada kelaliman. Ini hari-hari yang jahat, kata firman Tuhan. Menyadari akan hal itu, ayat ini berkata, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara perhatikan baik di sini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, Paulus mengingatkan jemaat Tuhan yang ada di Efesus bahwa hari-hari yang kita hadapi sekarang ini bukan semakin membaik. Banyak kabar-kabar, banyak kesulitan, banyak sakit, penyakit, banyak pergumulan hidup. Hari-hari ini bukan hari-hari yang baik. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, hari-hari yang penuh pergumulan. Itu sebabnya mari kita perhatikan dengan seksama. Jangan kita hidup seperti orang bebal, kata Rasul Paulus. Tetapi mari kita hidup seperti orang yang arif. Apa orang yang arif? Orang yang arif itu artinya bijaksana. Ya. Paulus mengajak jemaat di Efesus supaya hidup sebagai orang yang bijaksana. Hosea menulis tadi, siapa yang bijaksana, dia bisa memahami semuanya ini. Rasul Paulus mengingatkan kita, di hari-hari ini, mari kita hidup dengan bijaksana.
hidup menjadi orang-orang yang bijaksana. Inilah inti firman Tuhan pagi ini di hadapan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, kita sedang berhadapan dengan hari-hari yang sulit. Orang-orang bingung, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, menyikapi tentang mudik saja orang bingung. Menghadapi serangan pandemi corona orang bingung. Mereka bilang begini, Pak Pendeta, kalau sudah divaksin sudah boleh pergi-pergi ya? Saya bilang saya sudah divaksin 2 kali. Tapi setiap kali saya mau pergi ke luar kota, hidung saya mesti dicolok terus. Di PCR, di rapid antigen, pergi pulang, dicolok terus, Bapak Ibu Saudara-saudara. Lalu mereka bilang, loh, terus apa gunanya kalau kita sudah divaksin 2 kali? Kita kemana-mana harus dicek, harus di PCR, harus di antigen, harus diketahui kita positif atau negatif. Lalu apa gunanya semuanya ini? Kita sedang hidup di hari-hari seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Menjelang kita mulai mendengar bahwa pandemi corona mulai perlahan-lahan turun di negara kita ini, sudah mulai sedikit yang mulai tertular, mulai turun perkembangannya. Tiba-tiba dengar kabar lagi bahwa pandemi ini kembali marak lagi. Serangan pandemi yang kedua dengan golongan yang berbeda membingungkan, Bapak Ibu Saudara. Mengganggu stabilitas ekonomi kita, keseharian kita, perjalanan kita, kerja kita, mengganggu banyak hal. Dan inilah yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Nah, untuk menghadapi semuanya itu, menghadapi hari-hari yang semakin sulit ini, firman Tuhan mengajar kita untuk hidup sebagai orang yang bijaksana. Hidup dengan bijaksana. Hosea berkata, siapa yang bijaksana, dia bisa memahami semuanya ini. Rasul Paulus katakan, hiduplah sebagai orang yang bijaksana. Sekarang pertanyaannya begini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Apa yang dimaksud dengan orang yang bijaksana? Nah, apa yang dimaksud dengan orang yang bijaksana? Sehingga Alkitab mengajar kita untuk hidup menjadi orang yang bijaksana. Menyikapi semua yang ada di hadapan kita, menjalani hidup-hidup kita di akhir zaman ini. Saya dan saudara dituntut oleh firman Allah, diajar oleh firman Allah untuk menjadi orang-orang yang bijaksana. Apa sih orang yang bijaksana itu? Saya coba menerjemahkan secara arti perkataannya. Arti perkataan bijaksana ini secara etimologi atau ilmu kata. Bijaksana itu adalah orang yang mampu bersikap dengan tepat dalam segala keadaan dan kondisi, dan selalu memiliki respon hati yang benar dan pikiran yang positif. Itu bijaksana. Sekali lagi saya ulangi, orang yang bijaksana itu adalah orang yang mampu bersikap dengan tepat dalam segala keadaan dan kondisi, dan selalu memiliki respon hati yang benar dan pikiran yang positif. Itu orang yang bijaksana. Selalu bersikap yang tepat dalam situasi dan kondisi apapun. Memiliki sikap hati yang benar dan selalu berpikiran positif. Itu orang bijaksana. Sekali lagi, orang bijaksana itu adalah orang yang selalu bersikap dengan tepat dalam kondisi apapun, sulit, sukar, diberkati Tuhan, lagi dalam masalah, dia mampu bersikap dengan tepat, lalu memiliki sikap hati yang benar, dan selalu
berpikiran positif. Ini orang yang dapat bertahan menghadapi hari-hari yang sulit ini, Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya kenapa Alkitab berkata, mari kita hidup sebagai orang yang bijaksana, sebagai orang yang memiliki sikap hati yang betul dan memiliki pikiran yang positif. Jangan kita jadi orang yang baru mendengar sesuatu, baru mengalami sesuatu, sikap hati kita ini sudah jelek. Walaupun orang itu tidak melakukan yang jahat, tapi pikiran kita udah negatif duluan. Kita mau melakukan sesuatu, kita sudah takut duluan. Kita punya sikap hati sudah nggak benar. Kita sudah berpikiran negatif kepada apa saja yang ada di hadapan kita. Sekarang ini saudara-saudara, orang pikirannya negatif semua. Ya, terhadap peraturan pemerintah pikirannya negatif. Kepada apa saja orang mulai berpikir negatif, tidak percaya lagi kepada siapapun. Dan kalau kondisi saya dan saudara menghadapi hari-hari ini dengan pikiran hati yang tidak baik, hati yang tidak pikiran yang negatif, maka saya dan saudara akan mengalami kesulitan menghadapi hari-hari. Pagi ini saya mau mengajak Bapak Ibu saudara-saudara, orang yang bijaksana adalah orang yang bersikap tepat dalam situasi dan kondisi apapun, dan tetap memiliki hati yang benar serta pikiran yang positif. Kalau kita hidup dengan pikiran positif, Bapak Ibu saudara-saudara, maka apapun yang kita lakukan selalu ada damai sejahtera dalam hidup kita. Orang itu hidup itu selalu hanya ada dua pikiran, negatif dan positif. Ya. Kalau kita tidak memikirkan sesuatu, meletakkan sesuatu dengan pikiran yang positif, pasti kita akan berpikir secara negatif. Wah, ini sulit, wah dia kok begitu, wah ini nggak bisa, dia marah sama saya, dia benci sama saya, begini-begini, kita berpikir secara negatif. Dan kalau kita sudah berpikir secara negatif, kita sedang dipermainkan oleh kuasa iblis yang membawa kita kepada kebencian, membawa kita kepada ketakutan, membawa kita kepada banyak-banyak persoalan dan masalah. Sekali lagi firman Tuhan mengajarkan pagi ini kepada kita, jadilah orang yang bijaksana. Ya. Tuhan Yesus waktu malam di mana dia mau disalibkan, Bapak Ibu saudara-saudara, dia berdoa kepada Bapa di sorga dengan pikiran yang positif. Walaupun secara manusia dia merasa berat, tapi dia berkata, Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Karena Yesus percaya apa yang dilakukan oleh Bapa adalah sesuatu yang benar-benar benar berlaku untuk pengampunan dosa bagi kita semua. Pikiran positif inilah yang harus kita warisi untuk menjadi orang-orang yang bijaksana. Sekarang pertanyaan yang kedua, saudara-saudara. Ya. Bagaimana saya dan saudara menjadi orang yang bijaksana? Itu pertanyaannya. Jadi kalau saya urut dari pertama ya saudara-saudara, orang yang dapat hidup memahami semua yang kita hadapi hari-hari ini adalah orang yang bijaksana. Kata Nabi Hosea, kata Rasul Paulus, kata firman Allah, hiduplah sebagai orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana adalah orang yang melakukan sikap yang tepat dalam segala situasi dan kondisi, dengan memiliki hati yang benar dan pikiran yang positif. Itu orang bijaksana. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana supaya kita jadi orang yang bijaksana?
Mungkin ada yang bertanya begitu, Pak Pendeta, saya mau jadi orang bijaksana. Lalu bagaimana caranya menjadi orang yang bijaksana? Mari kita coba baca ayat Alkitab. Bagaimana caranya supaya saya dan saudara menjadi orang yang bijaksana? Amsal pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-32 dan ayatnya yang ke-33. Bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang bijaksana, yang mampu tetap survive di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti hari-hari ini? Amsal 8 ayat 32 dan 33. Saya baca demikian bunyi firman Tuhan. Amsal 8 ayat 32 dan 33. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikan. Mari kita perhatikan kalimat terakhir. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikan. Ini nasihat dari seorang raja yang sangat bijaksana, yaitu Raja Salomo. Dia katakan, bagaimana supaya saya dan saudara menjadi orang bijak? Menjadi orang bijak, saudara-saudara, tidak ditentukan oleh seberapa banyak buku yang kita baca. Ya, menjadi orang yang bijaksana itu bukan berarti saya dan saudara banyak membaca buku filsafat, banyak membaca ilmu pengetahuan, banyak membaca buku-buku tentang macam-macam. Menjadi bijaksana itu bukan berarti seberapa lama saya dan saudara duduk di bangku sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, S1, S2 sampai S3 sampai doktor. Bukan itu yang menentukan saya dan saudara menjadi orang yang bijaksana. Alkitab berkata, kalau saya dan saudara mau jadi orang yang bijaksana, dengarkanlah didikan Tuhan. Dengarkanlah didikan Tuhan dan jangan mengabaikannya, kata Raja Salomo. Salomo tahu persis bahwa hikmat dan bijaksana itu bukan bersumber dari buku-buku pengetahuan. Hikmat dan bijaksana itu bukan bersumber dari seberapa lama kita duduk di bangku menuntut ilmu. Tapi hikmat dan bijaksana itu kita peroleh dengan seberapa dekat kita dengan Tuhan. Seberapa dekat saya dan saudara dengan Tuhan, itulah yang menentukan seberapa tingkat kebijaksanaan yang kita miliki. Hikmat dan kebijaksanaan yang kita miliki. Saya dan saudara disebut orang yang bijaksana kalau saya dan saudara adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan, jangan abaikan didikannya, dengarkanlah didikannya, janganlah mengabaikannya. Orang yang bijaksana adalah seberapa dekat kita membangun hubungan dengan Tuhan, merenungkan firman-Nya, melakukan ketetapan-ketetapannya, dan seberapa saya dan saudara menjauhi apa yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini saudara-saudara, sebenarnya kesimpulannya sederhana. Orang yang bisa bertahan di hari-hari terakhir ini, di situasi yang sulit ini, adalah orang-orang yang selalu dekat dengan Tuhan. Bisa katakan amin Bapak Ibu Saudara. Saya dan saudara pagi hari ini adalah orang-orang yang berbahagia. Di minggu pagi ini saya dan saudara mengambil waktu bangun pagi-pagi, mandi, mempersiapkan segala sesuatu untuk datang di dalam rumah Tuhan. Kita rindu supaya kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan ketika kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, berkat hikmat dan bijaksana itu akan hadir dalam hidup kita, sehingga saya dan saudara menjadi orang-orang yang mampu tampil
dalam segala situasi memiliki sikap hati yang benar, memiliki pikiran-pikiran yang positif, sebab kita berkaca, belajar, dan melakukan setiap firman Tuhan yang kita dengar dalam hidup kita. Puji Tuhan. Saya kira mungkin ini yang dapat saya sampaikan pagi ini kepada kita. Sebentar kita akan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan agar setiap kali kita makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, kita menerima hikmat dan bijaksana dari Tuhan. Sehingga dalam setiap tingkah laku dan perbuatan kita menghadapi persoalan dan tantangan di akhir zaman ini, saya dan saudara hidup menjadi orang-orang yang bijaksana. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati kita pagi ini untuk kita makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian karya terbesar dalam hidupku.